Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi faqaha man arada al-khayra fi ad-din وهداه سبل المهتدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد الهادي من الضلل إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون الكرام أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وقد خاب من انطغى فقال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا في آية أخرى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم توبى لمن طال عمره وحسن عمله الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Rajab itu bagian dari Arba'atul Hurum, di antara Syahrul Mukarram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Gunyah, beliau menerangkan dari setiap susunan huruf di dalam kalimat Rajab, Ra yang bermakna rahmatullah, yang artinya bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh akan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Al-Jim bermakna judullah, yang artinya adalah kedermawanan Allah. Ba yang bermakna birrullah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang tentu Rajab ini dikatakan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syekhul Fakhruddin Ar-Razi beliau mengatakan, innal ma'siyata fiha ashaddu iqaban wa anna ta'ata fiha aktsaru thawaban. Kata beliau, sesungguhnya kemaksiatan yang dilakukan di dalam bulan Rajab asyaddu iqaban, begitu berat hukuman yang Allah persiapkan bagi orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Rajab. Namun sebaliknya, barang siapa orang yang melakukan ketaatan di bulan Rajab, aktsaru thawaban, begitu banyak pahala yang Allah siapkan bagi hambanya yang melakukan kebaikan kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama
para guru-guru kita mengajarkan kepada kita, tatkala Allah panjangkan umur kita sampai di bulan Rajab, kata beliau, akthiru minal istighfar, perbanyaklah bagi diri kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akthiru minas sadaqat, perbanyaklah akan diri kita untuk bersedekah, mengeluarkan harta kita, mengeluarkan infak kita, mengeluarkan zakat kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata ulama, akthiru minal a'mal salihah, perbanyak oleh diri kita untuk melakukan segala bentuk amal kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya amal kebaikan yang kita lakukan, ibadah sebagai wujud kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan bekal kita, persiapan kita untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau mengatakan, inna dunya mazratul akhirah, man lam yazra' fi hadhihi lam yahsud fil akhirah. Barang siapa, sesungguhnya dunia ini merupakan tempat ladang akhirat. Man lam yazra' fi hadhihi dunya, barang siapa orang yang enggak bercocok tanam, enggak menanamkan benih-benih kebaikan, tidak melakukan amal saleh, lam yahsud fil akhirah, jangan berharap nanti di akhirat nanti dalam kondisi huru-hara dan berbagai bentuk kondisi manusia tanpa ada harapan kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah menuai kebaikan yang pernah dia tanam di dunia selama ini. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an beliau berkata, man dakhala qabra bila zat faka'annama rakibal bahra bila safinah. Barang siapa orang yang nanti masuk di dalam kubur yang begitu sempit, yang ukurannya 1 kali 2 meter, tanpa perbekalan, tanpa persiapan, faka'annama rakibal bahra bila safinah, maka seolah-olah dia bakal mengarungi lautan yang begitu dalam, yang tak tertuju tujuannya, bila safidatin, tanpa perahu sebagai alat untuk mengarungi lautan yang begitu dalam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya esensi Allah ciptakan kita di dunia ini satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk persiapan kelak kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihah. Barang siapa di antara kita yang pengen berjumpa dengan Allah, falyamal 'amalan salihah, maka hendaklah dia mempersiapkan diri untuk segala bentuk melakukan kebaikan karena Allah Rabbul Jalil, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka barang tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, segala ibadah yang kita lakukan, segala amal saleh yang kita lakukan, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya makhluk kita lan na'rifu a'malana allati aqbalat aw ruddat. Kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan amal yang kita lakukan sampai saat ini ruddat, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah sombong dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Janganlah berbangga dengan sedekah, zakat, infak yang kita keluarkan. Janganlah merasa diri kita orang yang paling suci, paling soleh di hadapan Allah. Maka sesungguhnya ketahuilah
amal saleh yang kita lakukan itu bukan menjadi wasilah masuknya surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi amal saleh, ibadah yang kita lakukan itu merupakan wasilah akan turun rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, maka fa insyaallah, maka Allah ridha. Maka kalau Allah sudah ridha, adkhalal jannah, pasti dia akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama kita, guru-guru kita ngajarin kepada kita, jangan henti-hentinya kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tadarru'ana wa tammin taqsirana ya Allah. Yang inti doanya ini adalah kita munajat kepada Allah agar Allah berkenan menerima segala bentuk amal yang kita lakukan. Bahkan kita berharap kepada Allah agar Allah menyempurnakan segala ibadah yang kita lakukan, karena kita yakin ibadah yang kita lakukan penuh banyak kekurangan. Maka Al-Imam Ibn Rajab beliau mengatakan, man amila ta'atan min ta'at, barang siapa ada seseorang yang melakukan satu ketaatan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa faraga minha, dan dia telah menyelesaikan ketaatan itu, wa alamatu qabuliha, tanda amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ayasila bi ta'atin ukhra, dia sambung dengan ketaatan yang lain. Tidak ada jedah di antara ketaatan yang lakukan dengan ketaatan yang berikutnya, kecuali diisi dengan kebaikan-kebaikan. Tidak ada sekat di antara ketaatan itu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa insyaallah amal kita itu merupakan bagian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Amir Al-Yamani beliau menyampaikan ada 4 hal tanda amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi renungan bagi kita. Ini menjadi evaluasi bagi diri kita. Jangan-jangan amal yang selama ini kita lakukan tidak termasuk dalam ciri-ciri amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dikatakan adamur ruju' ila dzanbi ba'da ta'ah. Tidak ada keinginan ia melakukan kemaksiatan setelah melakukan ketaatan. Tumbuh di dalam dirinya rasa khasyah, takut kepada Allah. Ketika rasa takut itu tumbuh di dalam dirinya, maka akan tumbuh rasa murafaqah. Seolah-olah diri ini terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan melakukan sesuatu perbuatan kecuali dia merenung terlebih dahulu apakah ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tak bakal berucap kata kecuali dia merenung apakah ucapannya, pembicaraannya itu menghantarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau adalah at-taufiq ila ta'ah. Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita. Ulama mendefinisikan at-taufiq, ja'ala fi'l 'abdi muwafiqan lima yuhibbu wa yardah. Taufik itu di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala bentuk perilaku kita muwafaqan lima yuhibbu wa yardah, sesuai apa yang Allah ridai, apa yang Allah cintai. Maka pertahankanlah taufik di dalam diri kita. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, yakbarullahu al-'abda aywafiqahu ila ta'ah. Tanda di antara amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu aywafiqahu ila ta'ah. Allah berikan taufik kepada kita untuk melakukan satu bentuk ketaatan. Yang ketiga kata beliau, hubbu ta'ah wa kurhul ma'siyah. Dia senang benar
akan melakukan ketaatan, tidak menyia-nyiakan waktu, tidak menyia-nyiakan kesempatannya di depannya sekecil apapun bentuk kebaikan, maka ia lakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kurhul ma'siyah, dia benci, enggak senang kalau ada kemaksiatan. Namun ketika orang melakukan kemaksiatan, tidaklah dibenarkan bagi kita untuk mengolok-olok mereka, mencaci-caci mereka, memarahi mereka, bahkan memukul mereka. Maka karena hakikatnya tidak tahu di antara kita bagaimana kondisi akhir hayat kita. Bisa jadi mereka yang melakukan dosa Allah takdirkan di akhir hayatnya menjadi husnul khatimah, wa'iyadu billah. Dan bisa jadi orang yang terlihat begitu soleh di hadapan manusia, namun memiliki hati yang begitu kotor, maka bisa jadi akhir hayatnya dalam kondisi su'ul khatimah. Karena seluruh akhir hayat kita tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tundukkanlah hati kita, maka tundukkanlah kewibawaan kita. Kullama zida ilma zida fi tawaddu'i wa rahmah. Kalau kita merasa ditambahkan ilmu dalam diri kita, fazida fi tawaddu'i wa rahmah, maka sepatutnya kita makin merendah, makin tak sombong, makin tawadhu, wa rahmatih, makin tumbuh rasa kasih sayang dalam diri kita antar sesama. Yang terakhir kata beliau adalah mudawamatul istighfar, senantiasa mendawamkan, melazimkan istighfar di dalam lisannya. Karena hakikatnya istighfar itu menandakan bahwa diri kita butuh akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Atha'illah di dalam kitab Al-Hikam beliau mengatakan, al-ma'siyatu allati awrathat dhullan waftaqarra khairun min at-ta'ati allati awrathat izzan wastakbara. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang yang sesungguhnya akan melahirkan akan kehinaan, waftaqarra, dan dia butuh kepada Allah akan ampunannya, senantiasa meminta ampun kepada Allah, itu khairun, lebih baik minat ta'ati, daripada ketaatan, allati awrasat izzan, yang melahirkan akan kemuliaan, wastakbara, namun tatkala ia melakukan ketaatan, setelah melakukan ketaatan, wastakbara, dia sombong atas dirinya, dia ujub atas dirinya bahwa dia sudah melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sepatutnya kita mencoba untuk meninggalkan, mencoba untuk melupakan segala bentuk kebaikan yang kita lakukan. Nisyanul hasanat, melupakan seluruh kebaikan yang kita lakukan, baik sesama makhluk, baik sesama manusia, baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun zikrul dzunub, selalu ingat akan dosa kita, selalu ingat akan kezaliman yang kita lakukan kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada kerabat-kerabat kita. Pada sesungguhnya dengan mengingat akan dosa itu, maka akan melunakkan hati kita dan terus bermunajat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini disambung dengan bulan Sya'ban, disambung dengan bulan Ramadan. Persiapkanlah diri kita yang sebaik-baiknya, tingkatkan amal kebaikan kita, luruskan niat kita, perkuat jalin silaturahim di antara kita. Jadilah manusia yang tawadhu dan memiliki belas kasih sayang di antara sesama. Maka fa insyaallah, maka Allah akan muliakan kita di dunia wal akhirah. Inna ahsanal kalam kalamullahil mannan, wa biqauli yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.